Majelis Jemaat dan Penatua mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh anggota jemaat. Kiranya ibadah hari ini dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus dan menyegarkan iman percaya kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita memulai ibadah kita. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang tidak berawal dan tak berakhir, Engkau telah menjanjikan pengampunan dosa bagi kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga telah menjanjikan akan memberikan pengampunan dosa, pembenaran dan kehidupan kekal bagi kami. Kasihanilah kami, ingatkan dan bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mencari pertolongan-Mu bila mana pencobaan datang dalam hidup kami. Kuatkanlah hati kami agar tetap percaya akan firman-Mu dan janji-Mu, supaya kami boleh menerima kebahagiaan kekal yang disediakan oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Marilah kita mendengar ke-10 titah Tuhan yang dimulai dari titah pertama sampai titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya, hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Demikianlah titah Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum Taurat-Mu. Amin. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya.
kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kasihanilah kami ya Allah, janganlah mengingat semua dosa dan kesalahan kami. Ingatlah akan kami sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu yang besar. Tuntunlah kami ke jalan yang benar, dan ajarilah kami akan kebenaran-Mu, agar iman kami tetap teguh dan bertumbuh, serta senantiasa mengingat kasih setia-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan keselamatan kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Marilah kita mendengarkan pembacaan epistel pada kebaktian kita minggu ini yang terambil dari Rom 15, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13.
dari Rom 15 dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan Nats Epistel. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh,
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Surgawi, atas kasih penyertaan-Mu kami boleh bersuka cita hingga pada hari ini. Kami datang ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Kami datang ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah kami jemaat-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-12, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 9. Beginilah bunyi firman Tuhan, marilah kita dengarkan. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, meninggalkan tempat tinggal yang sudah lama ditinggali, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan tanah kelahiran adalah hal yang sangat menyedihkan. Hal yang membuat kita cemas. Saudara-saudara, Abram dipanggil oleh Allah untuk keluar dari tempat tinggalnya, untuk meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan kampung halaman, ke tempat yang tidak diketahui dengan pasti
kemana tujuan itu. Saudara-saudara, panggilan ini membuat kita cemas, khawatir. Kita jauh dari saudara, kita meninggalkan sahabat-sahabat yang mengasihi kita, menuju tempat yang tidak jelas di mana alamatnya. Memang kalau kita mau pindah dari suatu daerah, dari tempat tinggal, kalau karena kesusahan itu bisa jadi tidak begitu mencemaskan. Tapi kalau kita sudah nyaman, memiliki harta, kalau kita disuruh pindah mungkin kita akan berat hati. Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan semua itu. Abraham melepaskan semua itu dan memutuskan percaya kepada Allah, percaya kepada panggilan Allah. Panggilan kepada Abraham pergi ke negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Pergi untuk meninggalkan sanak saudara, pergi meninggalkan rumah bapaknya. Dan Abraham sedikit pun tidak mengeluh atas panggilan Allah kepada dirinya. Dalam panggilan Allah kepada Abraham, sekaligus Allah memberikan janji kepada Abraham. Ada beberapa janji yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, yaitu akan menjadikan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Walaupun sesungguhnya Abraham telah berumur 75 tahun dan ia memiliki istri Sarah yang memiliki penyakit mandul yang tidak mungkin memiliki keturunan dari segi biologis. Tapi Allah menjanjikan sesuatu hal yang tidak mungkin kepada Abraham menjadi bangsa yang besar. Allah menjanjikan kepada Abraham akan memberkati dan menjadikan namanya masyhur. Dan kemasyuran yang diberikan oleh Allah dengan mematuhi panggilan Allah. Dan panggilan selanjutnya, janji Allah selanjutnya adalah Abraham menjadi berkat. Siapa yang memberkati Abraham, Allah akan memberkatinya. Siapa yang mengutuki Abraham, Allah akan mengutukinya. Itulah janji Allah akan penyertaannya dalam panggilan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama dengan Abraham, kita sering dipanggil Allah kepada hal yang tidak mungkin menurut pikiran, menurut pengetahuan kita. Allah bisa memanggil kita ke tujuan yang tidak dijelaskan dengan lengkap kemana kita mau dipanggil. Hanya mungkin Allah memanggil kita dan sejenak harus berhenti, kemudian Allah memerintahkan untuk melanjutkan kembali perjalanan panggilan itu seperti Abraham. Saudara-saudara, Abraham dengan imannya, walaupun tidak jelas tujuan, walaupun harus berat meninggalkan orang tua sanak saudara, karena imannya kepada Tuhan, dia mau mengikuti panggilan Tuhan tanpa sedikit pun sungut-sungut dan kekecewaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kecemasan, dalam keraguan hidup kita akan panggilan Tuhan dalam hidup kita, hanya di dalam iman
saja kita dapat diselamatkan dari kecemasan itu. Saudara-saudara, Abraham dipanggil Allah untuk percaya kepada hal yang tidak mungkin. Demikian juga kita sering dalam perjalanan hidup kita dipanggil oleh Allah kepada hal yang tidak mungkin. Tapi kita lihat dalam firman Tuhan, panggilan Allah dan janji Allah kepada Abraham semua dipenuhi oleh Allah. Demikianlah bahwa kita dipanggil dan diberkati Allah, dan semua janji Allah akan dipenuhi dalam hidup kita. Allah akan menyertai kita melaksanakan panggilan Tuhan. Suasana yang nyaman, zona aman yang dimiliki oleh Abraham tidak menghalangi dia untuk mau dan taat kepada panggilan Allah. Kita sering lupa panggilan Allah dalam hidup kita ketika kita hidup dan tinggal dalam zona aman. Dan mungkin kita sudah merasa dalam posisi aman sehingga kita tertidur sebagai pelayan. Kita merasa sudah aman dalam pelayanan kita selama ini. Kita tidak mendengar lagi suara panggilan Allah dalam hidup kita. Mungkin karena kita sudah merasa aman dalam situasi kita, kita tidak mendengar lagi panggilan Allah untuk pergi lagi menuju tempat yang lebih nyaman lagi. Jangan zona nyaman menghalangi kita untuk mendengar dan menuruti akan perintah dan panggilan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Abraham pergi bersama seluruh anggota keluarganya, istrinya, dan anak dari saudaranya, dan juga hartanya. Apa yang ia miliki, dia bawa untuk taat kepada panggilan Allah. Bukan hanya dirinya sendiri. Walaupun dia sudah memiliki umur 75 tahun, tidak menghalangi dia untuk mau dan taat kepada panggilan Allah. Saudara-saudara, kita tahu walaupun tidak mungkin lagi untuk memiliki keturunan, tapi Allah menepati janjinya dan keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi apa yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi menjadi berkat bagi orang lain. Kita pengikut-pengikut Kristus yang menerima berkat dari Allah akan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menampakkan dirinya kepada Abraham, dan Abraham mendirikan mezbah untuk menyembah Allah. Orang yang berjumpa dengan Allah akan menyembah, beribadah kepada Allah. Dan dimanapun dia berada seperti Abraham, mendirikan kemah dan dia mendirikan mezbah untuk menyembah Allah. Orang yang berjumpa dengan Allah, dia akan selalu taat, setia, beribadah, menyembah Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari kisah panggilan Abraham ini, kita melihat bahwa Abraham meninggalkan seluruh hal-hal yang lama dalam dirinya, tempat tinggal, sanak saudara, ia tinggalkan untuk hal yang baru dalam mengikut, dalam menuruti panggilan Allah dalam hidupnya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan hal-hal yang lama, jangan ada yang kita miliki menghalangi kita untuk taat dan setia kepada Allah. Abraham menyerahkan seluruh hidupnya untuk mengikut dan percaya kepada Allah. Inilah ketaatan, kepatuhan, penyerahan diri total Abraham kepada Allah yang harus kita ikuti, kita contoh ketaatan Abraham. Itu sebabnya Yesus mengatakan
Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi yang paling utama dan terutama adalah Allah. Itulah ketaatan Abraham, dan itulah yang kita contoh bahwa yang paling utama dalam hidup kita adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, belajarlah untuk taat kepada panggilan Allah dan serahkanlah dirimu dan apa yang kamu miliki untuk Tuhan. Kalau kita lebih mengasihi diri kita, apa yang kita miliki, kita tidak menjadi murid Yesus yang setia, dan Allah tidak berkenan kepada kita. Ketaatan, kepatuhan, itulah ibadah kita. Dan Allah akan menepati janjinya kepada kita, dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu, ya Allah, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ajarlah kami, agar kami selalu tajam mendengar panggilan-Mu dalam hidup kami. Ajarlah kami menjadi jemaat yang benar-benar taat, benar-benar patuh mengikut perintah Tuhan. Kami percaya ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan, bukti bahwa Allah adalah setia kepada kami. Jangan biarkan kami tidak setia mengikutimu. Jadikan kami jemaat yang selalu setia, taat kepadamu. Yalah Bapa, berkati kami, agar iman kami bertumbuh. Walaupun kami sering hidup dan berjalan dalam kecemasan, kekhawatiran, tapi dalam iman kami mampu mengatasinya. Dalam bimbingan Roh-Mu, kami akan menang melawan kecemasan, dan akan menerima anugerah berkat yang daripadamu, dan jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Yalah Bapa, kami berserah kepadamu dalam setiap pergumulan jemaat-Mu, terkhusus kesulitan ekonomi dan pandemi COVID-19 yang belum berakhir di tengah-tengah negeri kami. Kami mohon ya Allah, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat terlepas
dari pandemi COVID dan kesulitan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami dan menuntun kami ke jalan keselamatan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, Warta Jemaat HKI Tangerang Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, Majelis dan Penatua HKI Tangerang mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan umur yang panjang, kesehatan dan berkat Allah yang melimpah. Yang kedua, diberitahukan kepada seluruh jemaat HKI Tangerang, kita akan beribadah kembali di gereja pada hari Minggu 12 Juli 2020 di ruko yang baru sebelah pojok dekat BNKP, masuk pada pukul 9 WIB. Yang ketiga, diberitahukan kepada anggota PA dan anggota PNB, kita akan mengadakan gotong royong di gereja pada hari Jumat dan Sabtu pada pukul 14 WIB. Diharapkan kehadiran dan kerjasamanya. Yang keempat, kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan sukacita kesembuhan maupun kesehatan bagi jemaat yang sakit, baik dalam masa perawatan dan pemulihan. Yang kelima, dihimbau kepada jemaat untuk selalu menjaga kebersihan dan tekun berdoa agar kondisi saat ini segera pulih. Yang keenam, dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mendoakan proses izin pembangunan gedung gereja HKI setiap jam 20 WIB agar proses pengurusan izin gereja dapat berjalan dengan baik.
Laporan keuangan saldo kas jemaat pertanggal 27 2020 sebesar Rp22.298.000. Saldo kas diakonia pertanggal 27 Juni 2020 sebesar Rp4.505.000. Jumlah penerimaan sebesar Rp9.142.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp12.100.000. Saldo kas jemaat pertanggal 4 Juli 2020 sebesar Rp19.590.000. Saldo kas diakonia pertanggal 4 Juli 2020 sebesar Rp4.255.000. Yang melayani ibadah pada hari ini pembawa tata ibadah Amang Situa H. Nababan, pembawa firman Amang Pendeta HD Nababan, warta dan doa syafaat Pikar Pendeta Irmawati Manalu, pemusik dan singer PNB. Demikianlah warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada saat ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang boleh kami dengar menjadi dapat kami lakukan, kami renungkan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, khususnya di negara Indonesia ini. Biarlah Tuhan kami saling mengasihi satu sama lain, agar kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa memakai hamba-Mu, senantiasa memberikan kesehatan, memberkati pelayanannya, sehingga semakin banyak orang-orang yang percaya melalui pelayanan yang dilakukannya. Berkati juga Tuhan keluarganya dimanapun berada. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan warta jemaat pada hari ini. Biarlah jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun perkawinan, Tuhan senantiasa memberikan sukacita, memberikan kesehatan, dan Tuhan juga yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan, di minggu yang akan datang, kami akan memulai peribadahan kami di gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh jemaat-Mu, yang senantiasa memberikan kesehatan, yang senantiasa mencukupkan segala kebutuhan. Berkati pekerjaan yang dilakukan, apapun pekerjaan mereka, biarlah itu seturut kehendak Tuhan, sehingga melalui pekerjaan dilakukannya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga,
Jika ada di antara saudara kami atau jemaat HKI Tangerang yang sedang sakit, marilah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang angkat segala penyakit, supaya dia memperoleh kesembuhan dan bersukacita atas kebaikan Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, PNB, Tuhan juga yang memberkati, yang akan memasuki pendidikan ataupun masuk sekolah. Mari Tuhan yang memberkati, yang menambah-nambahkan hikmat dan kebijaksanaan, agar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi sesamanya, dan menjadi berkat di tengah-tengah keberagaman negara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, proses pengurusan izin gereja HKI Tangerang, mari Tuhan yang memberkati, Tuhan yang campur tangan, agar boleh berjalan dengan baik. Engkau senantiasa memberkati tangan-tangan yang campur tangan di dalamnya, memberikan kesehatan yang selalu mencukupkan kebutuhan dan memberikan sukacita. Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, Tuhan yang senantiasa memulihkan, yang menyembuhkan, khususnya pandemi COVID-19. Mari Tuhan yang pulihkan, supaya kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah kehidupan kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bila topan khas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, dekat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dekat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Dekat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban yang buat kau benar, sakit yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Dekat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Dekat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu, oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.